Aziza dengan NIM 2355 202003 Dan saya Rindy Apriani dengan NIM 2355 202005. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Dosen Skripsi Terbaik di Universitas Nurul Huda dengan menggunakan metode TOPSIS. Yuk simak baik-baik sampai selesai ya teman-teman. Baik, di sini kami akan memaparkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan dosen skripsi terbaik di Universitas Nurul Huda menggunakan metode TOPSIS. Melalui sistem ini, proses penilaian menjadi lebih objektif, akurat, dan cepat. Mari kita bahas bersama-sama. Latar belakang, skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Proses penyusunan skripsi tidak dapat dilepas dari peran dosen pembimbing yang bertugas memberikan arahan akademik, bimbingan metodologis, serta evaluasi terhadap setiap tahapan penelitian mahasiswa. Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi secara tepat waktu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dan kualitas proses bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah TOPSIS. Metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan kejauhannya dari solusi ideal negatif. Metode ini dinilai efektif karena mampu memberikan hasil peranggingan alternatif secara jelas dan mudah dipahami, sehingga sering diterapkan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan termasuk di bidang pendidikan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk sistem pendukung keputusan dalam menentukan dosen skripsi terbaik. 2. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan dosen pembimbing skripsi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Bagaimana menghasilkan rekomendasi dosen pembimbing skripsi terbaik yang objektif dan akurat berdasarkan hasil perhitungan metode TOPSIS. 4. Bagaimana sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat membantu pihak program studi dalam proses penentuan dosen pembimbing skripsi secara lebih efektif dan efisien. Batasan masalah. 1. Penelitian ini difokuskan pada penentuan dosen pembimbing skripsi terbaik di lingkungan program studi informatika. 2. Dosen yang menjadi objek penelitian adalah dosen pembimbing skripsi aktif yang terdaftar pada program studi terkait. 3. Metode sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode TOPSIS. 4. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa yang sedang atau telah menjalani proses bimbingan skripsi. Kriteria penilaian dosen pembimbing skripsi dalam penelitian ini meliputi jumlah bimbingan aktif, kesesuaian bidang keilmuan, kecepatan respon bimbingan, pengalaman membimbing, dan jumlah publikasi ilmiah. 6. Penelitian ini tidak membahas implementasi sistem secara detail dalam bentuk aplikasi berbasis web atau web, melainkan difokuskan pada analisis perhitungan dan hasil rekomendasi menggunakan metode TOPSIS. Tujuan penelitian: 1. Untuk merancang kuesioner sebagai alat pengumpulan data dalam sistem pendukung keputusan penentuan dosen pembimbing skripsi terbaik. 2. Untuk menerapkan metode
topsis dalam sistem pendukung keputusan penentuan dosen. Pembimbing skripsi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 3. Untuk menghasilkan rekomendasi dosen pembimbing skripsi terbaik secara objektif dan terstruktur berdasarkan hasil perhitungan metode topsis. 4. Untuk membantu pihak program studi dalam proses pengambilan. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dengan bidang sistem pendukung keputusan, khususnya terkait penerapan metode topsis dalam penentuan dosen pembimbing skripsi. 2. Manfaat praktis bagi program studi. B. Bagi mahasiswa. C. Bagi peneliti. Tinjauan teori dan metode penelitian. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks, khususnya permasalahan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. SPK tidak dimaksud untuk menggantikan peran pengambilan keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat bantu yang menyediakan informasi dan rekomendasi keputusan secara sistematis dan objektif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan memiliki peran yang penting dalam membantu proses pengambilan keputusan yang kompleks dan multi kriteria. Oleh karena itu, penerapan sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini dinilai tetap untuk mendukung penentuan dosen pembimbing skripsi terbaik secara objektif, sistematis, dan akurat. Metode topsis. Metode topsis merupakan salah satu metode yang termasuk dalam sistem pendukung keputusan multi kriteria. Metode topsis digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal. Prinsip dasar metode ini adalah bahwa alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki jarak paling dekat dengan solusi ideal positif dan jarak paling jauh dari solusi ideal negatif. Merupakan beberapa penelitian di bidang sistem pendukung keputusan, metode topsis banyak digunakan karena memiliki konsep yang sederhana, mudah dipahami, serta mampu menghasilkan peringkat alternatif secara objektif. Berdasarkan nilai kriteria yang telah ditentukan, metode ini sangat sesuai digunakan pada permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dengan bobot kepentingan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, metode topsis digunakan untuk menentukan dosen pembimbing skripsi terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Kriteria yang digunakan antara lain jumlah bimbingan aktif, kesesuaian bidang keilmuan, kecepatan respon bimbingan, pengalaman membimbing, serta jumlah publikasi ilmiah terbaru. Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan pembobotan agar hasil keputusan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. A. Tahapan metode topsis secara umum. Tahapan dalam metode topsis dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyusun matriks keputusan. 2. Normalisasi matriks keputusan. 3. Pembobotan matriks ternormalisasi. 4. Menentukan solusi ideal, positif, dan negatif. 5. Menghitung jarak alternatif terhadap solusi ideal. 6. Menghitung nilai preferensi. B. Kelebihan metode topsis. Metode topsis memiliki beberapa kelebihan, antara lain mampu menangani permasalahan dengan banyak kriteria. Proses perhitungan relatif sederhana dan mudah dipahami. Hasil keputusan berupa peringkat alternatif yang jelas, cocok digunakan untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui
serangkaian pertanyaan tertulis. Dalam penelitian berbasis sistem pendukung keputusan, kuesioner berperan penting sebagai alat untuk mengumpulkan data penilaian terhadap alternatif dan kriteria yang telah ditentukan. Kuesioner penelitian ini disebarkan secara daring menggunakan media formulir digital agar dapat menjangkau responden secara lebih luas dan efisien. Metode ini juga memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, serta rekapitulasi data. Hasil kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dirata-ratakan untuk setiap dosen pembimbing skripsi sebelum digunakan dalam proses perhitungan metode TOPSIS. Skala Likert merupakan teknik pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sikap, pendapat, dan persepsi dari para responden terkait suatu objek atau pernyataan. Teknik ini sering digunakan dalam meneliti sosial dan pendidikan karena dapat mengubah evaluasi kualitatif menjadi data kuantitatif yang lebih mudah dianalisis. Penelitian ini mengaplikasikan skala Likert dengan 5 tingkat penilaian yang mencakup dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Setiap pilihan jawaban memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Apabila responden memilih nilai yang lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa mengenai dosen pembimbing skripsi untuk kriteria tersebut dianggap semakin positif. Berikut adalah rincian mengenai bobot penilaian pada skala Likert yang diterapkan dalam penelitian ini. Skor keterangan: 1. Sangat tidak baik, 2. Tidak baik, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat baik. Penelitian terdahulu. Tahapan penelitian adalah langkah-langkah terorganisir yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara yang sistematis. Setiap langkah terhubung satu sama lain dan dilakukan secara berurutan mulai dari mengidentifikasi masalah hingga menarik kesimpulan akhir. 1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Langkah kedua adalah studi literatur. Langkah ketiga adalah penetapan kriteria dan alternatif. Langkah keempat adalah merancang dan menyebarkan kuesioner. Langkah kelima adalah mengumpulkan dan mengolah data. Langkah keenam adalah analisis data menggunakan metode TOPSIS. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Hasil analisis dan metode penelitian. 1. Analisis permasalahan berdasarkan hasil pengamatan terhadap mekanisme yang berjalan. Penentuan dosen pembimbing skripsi masih dilakukan tanpa dukungan sistem yang mampu mengolah berbagai pertimbangan secara terukur. Penunjukan dosen pembimbing sering kali dilakukan melalui pertimbangan non-teknis seperti kebiasaan yang telah berlangsung sebelumnya, pilihan mahasiswa, atau pembagian tugas secara administratif. 2. Analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, diperlukan suatu sistem yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan dalam menentukan dosen pembimbing skripsi secara lebih terstruktur. 3. Analisis kriteria dan alternatif. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 aspek utama yang berkaitan langsung dengan proses bimbingan skripsi. Kriteria tersebut meliputi jumlah bimbingan aktif C1, kesesuaian bidang keilmuan C2, kecepatan respon dalam proses bimbingan C3, pengalaman dosen dalam membimbing skripsi C4, serta jumlah publikasi ilmiah terbaru yang dimiliki oleh dosen C5. Kelima kriteria ini dipilih karena nilai mampu mempresentasikan kualitas dan kapasitas dosen dalam menjalankan peran sebagai pembimbing skripsi. 4. Metode pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi aktual proses bimbingan skripsi secara persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen pembimbing berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. A. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Penyebaran kuesioner, 2. Studi dokumentasi, 3. Observasi, dan 4. Instrumen penelitian. 5. Penentuan kriteria, bobot, dan kategori. Penentuan kriteria yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan proses bimbingan skripsi serta hasil kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas sistem pendukung keputusan dalam pemilihan dosen pembimbing. Berdasarkan hasil analisis dan studi literatur, ditetapkan 5 kriteria utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kode C1, kriteria jumlah bimbingan aktif, jenisnya KOS. Kode C2, kriteria kesesuaian bidang keilmuan, jenis benefit. Kode C3, kriteria kecepatan responden bimbingan, jenisnya benefit. Kode C4, kriteria pengalaman membimbing, jenis benefit. Kode C5, kriteria publikasi ilmiah terbaru, jenisnya juga benefit. B. Penentuan bobot kriteria. Pemberian bobot dilakukan berdasarkan hasil diskusi kelompok penelitian dan pertimbangan pihak memahami proses bimbingan skripsi, sehingga bobot yang diberikan mencerminkan prioritas kebutuhan dalam menentukan dosen pembimbing skripsi terbaik. Kode C1, kriteria jumlah bimbingan aktif, bobot 0,20. Kode C2, kriteria kesesuaian bidang keilmuan, bobot 0,25. Kode C3, kecepatan respon bimbingan, bobot 0,20. Kode C4, pengalaman membimbing, bobot 0,20. Kode C5, publikasi ilmiah terbaru, bobot 0,15. Total semua dari penentuan bobot kriteria itu adalah 1 atau 100. C. Penentuan kategori kriteria, cost, dan benefit. Penentuan kategori kriteria dilakukan untuk membedakan perlakuan nilai pada tahap perhitungan. Metode TOPSIS, kriteria dibedakan menjadi kriteria cost dan benefit sesuai dengan pengaruhan terhadap kualitas dosen pembimbing skripsi. Kriteria jumlah bimbingan aktif dikategorikan sebagai kriteria cost karena semua besar jumlah mahasiswa yang dibimbing, maka beban kerja dosen semakin tinggi. Sementara itu, kriteria lainnya dikategorikan sebagai benefit karena semakin tinggi nilainya menunjukkan kualitas dosen pembimbing yang semakin baik. Kode kriteria C1, jumlah bimbingan aktif, cost. Semakin sedikit jumlah bimbingan aktif, semakin baik karena beban dosen lebih ringan. C2, kesesuaian bidang keilmuan, benefit. Semakin tinggi tingkat kesesuaian bidang keilmuan, semakin baik. C3, kecepatan respon bimbingan, benefit. Semakin cepat dosen merespon bimbingan, semakin baik. C4, pengalaman membimbing, benefit. Semakin lama dan banyak pengalaman membimbing, semakin baik. C5, jumlah publikasi ilmiah terbaru, benefit. Semakin banyak publikasi ilmiah terbaru, semakin baik. 6. Penyesuaian matriks keputusan. Tahapan pertama dalam metode TOPSIS adalah menyusun matriks keputusan, yaitu tabel yang berisi penilaian setiap alternatif terhadap seluruh kriteria yang digunakan. Dalam konsep penelitian ini, alternatif yang dinilai adalah dosen pembimbing skripsi program studi informatika yang berjumlah 5 orang.
tiap dosen dinyatakan sebagai alternatif. A1. Bapak Wardianto M.Com. A2. Ibu Nirma S.Com MTI. A3. Bapak Ansori M.Com. A4. Ibu Fitria Apriani M.Com. A5. Bapak Pamuji Muhammad Jaka M.Com. Selanjutnya, sementara itu kriteria penilaian terdiri dari 5 kriteria, yaitu C1. Jumlah bimbingan aktif. C2. Kesesuaian bidang keilmuan. C3. Kecepatan respon bimbingan. C4. Pengalaman membimbing. C5. Jumlah publikasi ilmiah terbaru. Jadi, seperti contoh tabel yang di bawah, itu adalah tabel penilaiannya. 7. Normalisasi matriks keputusan. Proses normalisasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membagi setiap nilai pada matriks keputusan dengan akar jumlah kuadrat dari nilai-nilai pada kolom kriteria yang sama. Dengan cara ini, nilai hasil normalisasi berada pada rentang 0 sampai 1 dan mencerminkan proporsi kontribusi setiap alternatif terhadap kriteria yang dinilai. Seperti rumus di bawah ini, keterangan RIJ merupakan nilai hasil normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J. J adalah nilai alternatif ke I pada kriteria ke J pada matriks keputusan, dan MM menyatakan jumlah alternatif. Berikut contoh perhitungan RIJ 21 kuadrat per kuadrat 21 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 14 kuadrat, maka 21 per 34,249 hasilnya 0,613. 8. Normalisasi terbobot. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyesuaikan tingkat kepentingan setiap kriteria terhadap pengambilan keputusan dalam penentuan dosen pembimbing skripsi terbaik. Bobot kriteria mencerminkan tingkat prioritas setiap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan studi literatur. Kriteria yang dimiliki tingkat kepentingan lebih tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil perhitungan. Berikut rumus normalisasi terbobot. Keterangan IJ nilai normalisasi terbobot alternatif ke I pada kriteria ke J. J bobot kriteria ke J. IJ nilai hasil normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J. Berikut perhitungan. FIJ sama dengan 0,20 dikali 0,613 sama dengan 0,122. 9. Penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merepresentasikan kondisi terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif menggambarkan kondisi terburuk dari setiap kriteria. Kedua solusi ini digunakan sebagai acuan untuk mengukur seberapa dekat setiap alternatif terhadap kondisi ideal yang diharapkan. Untuk kriteria benefit, nilai terbaik ditunjukkan oleh nilai terbesar. Sedangkan untuk kriteria cost, nilai terbaik ditunjukkan oleh nilai terkecil. Sebaliknya, solusi ideal negatif ditentukan dengan kebalikan dari kondisi tersebut. Berikut rumus solusi ideal. 10. Perhitungan jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jarak ini dihitung berdasarkan nilai pada matriks normalisasi terbobot yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, jarak solusi ideal digunakan untuk mengukur seberapa dekat masing-masing dosen pembimbing skripsi terhadap kriteria dosen
pembimbing terbaik yang ditentukan berdasarkan 5 kriteria penilaian. Semakin kecil jarak terhadap solusi ideal positif dan semakin besar jarak terhadap solusi ideal negatif, maka alternatif tersebut dianggap semakin baik. Berikut rumus jarak solusi ideal. Keterangan DI plus jarak alternatif ke I terhadap solusi ideal positif. D min I jarak alternatif ke I terhadap solusi ideal negatif. FIJ nilai normalisasi terbobot alternatif ke I pada kriteria ke J. V plus I nilai solusi ideal positif pada kriteria ke J. V min I nilai solusi ideal negatif pada kriteria ke J. N jumlah kriteria. Perhitungan D plus dan D min. Berdasarkan solusi ideal tersebut, perhitungan jarak setiap alternatif terdapat solusi ideal positif D plus dan solusi ideal negatif D min. Nilai jarak ini digunakan untuk mengukur kedekatan masing-masing alternatif terhadap kondisi ideal yang diharapkan. Seperti dosen pembimbing A1, D plusnya itu 0,027 dan D-nya itu 0,0641 dan seterusnya, seperti contoh perhitungan di atas. Perhitungan nilai preferensi dan perankingan. Nilai preferensi dihitung dengan membandingkan jarak alternatif terhadap solusi ideal negatif dengan total jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Alternatif dengan nilai preferensi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa alternatif tersebut lebih dekat dengan kondisi ideal yang diharapkan. Perhitungan nilai preferensi dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut seperti contoh di atas. CI nilai preferensi alternatif ke I. D plus I jarak alternatif ke solusi ideal positif. D min I jarak alternatif ke solusi ideal negatif. Seperti perhitungan di bawah ini. Dosen pembimbing A5 bernilai 0,6923 dengan peringkat ke-1. A3 0,4858 dengan peringkat 2. A1 0,4685 dengan peringkat 3. A4 0,2719 dengan peringkat keempat. Sedangkan A2 0,2171 dengan peringkat kelima. Nilai preferensi digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nilai preferensi diperoleh dengan membandingkan jarak alternatif terhadap solusi ideal negatif dengan alternatif jarak terhadap kedua solusi ideal. Semakin besar nilai preferensi yang dihasilkan, maka alternatif tersebut memiliki tingkat kedekatan yang lebih tinggi terhadap kondisi ideal. Kesimpulan, metode TAPSIS dapat diterapkan secara efektif dalam membantu proses pengambilan keputusan penentuan dosen pembimbing skripsi dengan mengimbangkan berbagai kriteria yang relevan, yaitu jumlah bimbingan aktif, kesesuaian bidang keilmuan, kecepatan respon bimbingan, pengalaman membimbing, dan jumlah publikasi ilmiah terbaru. Proses perhitungan TAPSIS dimulai dari pembentukan matriks keputusan, normalisasi matriks, pemberian bobot pada setiap kriteria, menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, perhitungan jarak alternatif terhadap solusi ideal, hingga penentuan nilai preferensi. Tahapan tersebut menghasilkan keputusan yang bersifat objektif dan terstruktur. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.